Menikah adalah satu kata yang sedang naik daun. Di 2 tahun terakhir ini, di hidup saya memasuki usia yang hampir kepala 5. Pertanyaannya, kapan aku menikah? Selalu jadi santapan saya sehari-hari. Mulai dari keluarga, teman kantor, dan bahkan teman-teman orang tua saya pertanyakan itu. Selalu saya hadapi dengan senyuman. Dan kata yang aku ucapkan paling banter adalah minta doa ataupun dengan bercanda. Memang ada yang mau dikenalin ke saya. Saya selalu berprinsip menikah adalah menyatukan sepasang manusia dan juga keluarga. Jadi bukan ajang untuk bersaing. Menikah itu karena batas usia maupun karena gengsi lantaran teman lainnya sudah pada menikah. Dan akhirnya pada suatu ketika saya bertemu dengan seorang gadis yang begitu sederhana, dan ternyata dia adalah gadis yang mampu menggerakkan hati saya untuk menikah. Meskipun aku tahu kami cukup berbeda usia, namun tidak jauh-jauh amat, dan kata orang itu bukan menghalangi kami untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan mulailah benih-benih cinta kami tumbuh hingga muncullah pembicaraan tentang konsep pernikahan. Dan muncullah. Untunglah kami berdua seharian dalam mengandalkan dan mengadakan acara pernikahan, hampir mengundang keluarga kami dan teman-teman dekat, dan juga jamuan yang sangat-sangat sederhana, karena itu merupakan bilangan sebuah desa atau dusun. Namun lagi-lagi butuh restu orang tua atau kedua, ayah dan ibu atau kakak dan adik. Keinginan kami untuk menikah secara sederhana ini terganjal saat kami menyampaikan konsep pernikahan kami, dan itu ditantang oleh keluarga. Mereka menganggap cara kami terlalu kekinian dan akan menyinggung keluarga jauh dan teman-teman mereka yang tidak kami undang. Maklum, saat ini adalah pandemi COVID-19. Sempat menjadi debat yang berpanjang, bahkan alot. Dan saya disadarkan dengan pandangan menikah adalah menyatukan dua keluarga. Saya adalah anak bungsu, dan dari pasangan saya adalah anak atau seorang gadis yang juga bukan belia lagi. Dan itu bukan pertama untuk menikah. Dan ini adalah menikah yang kedua kalinya. Sehingga menurut saya wajar keluarga kami berharap pernikahan kami yang berikut ini adalah menjadi yang maha dahsyat dan besar. Akhirnya kami tetap pada konsep pernikahan kami, namun juga tidak mengabaikan keinginan dan saran dan keluarga kami. Tidak ada yang salah dan benar dalam masalah ini. Tidak Jenguati kekasihku binti Lagore. Akhirnya kami tetap pada konsep pernikahan kami, namun juga tidak mengabaikan keinginan dan saran-saran keluarga kami. Tidak ada yang salah
dan juga tidak ada yang benar, juga tidak ada yang salah, dan juga tidak ada yang benar. Hanyalah perbedaan. Itu hanyalah perbedaan pandangan dalam mengadakan acara pernikahan yang menjadi pelajaran berharga bagi kami berdua. Dalam mengadakan acara pernikahan yang menjadi pelajaran berharga bagi kami berdua, bahwa dalam pernikahan kami tidak hanya memaksakan kehendak kami, tapi juga mendengarkan pendapat dan saran keluarga agar ke depan kami dimudahkan karena restu orang tua dan seluruh jajaran keluarga dimanapun Anda berada, menjalankan bahtera rumah tangga. Rumah tangga itu adalah merupakan bahtera yang akan menjadi berharga bagi hari-hari esok kami. Duh, sayangku, duh, kasihku, duh, sayangku. How are you everybody? This is special event to give you the wedding party or small wedding party. YouTuber always give you especially how to become and then how all of you to become happy. That is my supporting to all of you. So ladies and gentlemen, okay, this is specialist for all of you. Beside that, happy, but inside of this news, it's very sad. A small wedding party. Hingga kemudian Wati saat perasaannya yang telah melambung setinggi awan kembali dihempas ke bumi, ia pun terpuruk sangatlah dalam. Hadirnya sebentuk janin dan dalam kandungan membuat Wati harus menerima banyak hinaan, tak hanya dari orang sekitar tetapi juga keluarga dan sanak saudara. Sehingga karena itu tangis mempelai pria yang menikah tanpa kehadiran orang tua akibat wabah corona. Duhai sayangku, sabar dan tabah itulah sebuah perjuangan. Video ini ketika terjadi proses ijab kabul. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Momen-momen bersejarah itu merupakan pernikahan itu tak cuma menyatukan dua insan saja, tapi itu menerima perbedaan keluarga. Aku tahu semua lagi sibuk menyiapkan pernikahan itu, atau mungkin punya pengalaman tak terlupakan ketika menyiapkan pernikahan serba-serbi. Mempersiapkan pernikahan memang selalu memberi kesan dan pengalaman yang tak terlupakan, sebagaimana tulisan-tulisan atau sebagaimana drama-drama sahabat-sahabat saya sebelumnya. Pernikahan adalah momen dinanti-nantikan bagi pasangan yang sudah sepakat mengikat janji suci. Janji suci masih terekam jelas senyuman di wajah-wajah mereka saat aku menetapkan hati
menetapkan hati menerima kekasihku. Wati, Wati, kemanapun engkau pergi, kuakui 2 tahun ini perjuangan saya terbenah mendapatkan hatimu. Aku adalah anak bungsu dari pasangan 6 bersaudara. Panggilan kesayanganku selalu terdengar di telingaku, yang ditujukan oleh keluarga kepadaku sejak ayahku pergi. Kemudian ibuku menyusul di tahun 1985. Saudara pun tak dapat dihindari. Aku hanya tinggal dan kuliah di salah satu daerah di wilayah Kota Daeng, yaitu tepatnya di kota Ujung Pandang kala itu, bersama rekan dan teman-teman dan sahabat-sahabat handai tolan saya. Sedangkan kakak-kakak dan abang-abangku rata-rata semua sudah bersuami istri, dan abangku yang terkadang jarang pulang, maka menjodohkan aku dengan anak temannya merupakan pilihan terbaik. Bisa dilakukan, aku bisa lakukan agar bisa tenang di usia-usia yang semakin senja ini. Kini aku yang usia jelang 40-an harus rela dinikahkan, harus rela aku mencari pasangan, jodohku, kasih sayangku. Meski terkadang aku harus berkacamata untuk melihat tulisan-tulisan, narasi-narasi yang telah genap. Tahun demi tahun aku bergeliat di rantau orang. Tak peduli rintangan di daerah tempur pun aku lalui sebagai seorang wartawan atau seorang jurnalis. Kuakui. Semua itu kulakukan demi masa depan. Masa depanku dengan buah hatiku yang akan datang. Niat awalku hanyalah menumpang hidup pada beberapa rekan-rekan wartawan yang bergerak di daerah-daerah tempur. Pria-pria yang kekar, sementara saya orang Asia yang begitu kecil dibanding mereka-mereka yang rada sebagaimana raksasa-raksasa. Mereka terlahir dari keluarga-keluarga kaya. Namun kini aku telah jatuh cinta sepenuhnya pada salah satu gadis yang ada di sampingku ini. Dia adalah Wati bin Lakore. Duh sayangku, apapun adanya dirimu aku akan selalu terima. Percayalah sayangku, aku selalu mencintaimu sampai kita tutup usia. Dan ingatlah, di hari keabadian nanti, di hari esok di akhirat, dirimu adalah bidadariku. Perjuangan selama 2 tahun, nyaris 3 tahun, aku terus berupaya untuk mencari pacar atau kasih sayang seperti dirimu. Sungguh tak mudah. Tapi dikalau aku pulang dengan membawa pulang pekerjaan, aku mencari, aku terus menunggu dan hanya doa yang kupanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam aku tertegun dan aku berwudu dan sholat tahajud. Doaku hanya satu, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, pertemukanlah aku dengan gadis kesayanganku. Dan dia datang untuk memberikan kasih sayangnya dan mencintai hamba ini. Haruskah aku melakukan diet? Haruskah aku turunkan badanku atau berat badanku hingga sampai 20 kg? Hanya karena aku takut kalau aku dilihat oleh dianya bahwa aku terlalu gemuk. Kini tibalah saatnya, hari menjelang resepsi pernikahan. Inilah pernikahanku yang kedua kalinya.
setelah mengadakan resepsi di rumah salah satu kerabatnya. Kini aku berada di rumahku, di rumah pribadiku yang kumiliki, yang kugapai bertahun-tahun, berpuluhan-puluhan tahun, hingga usia tugasku di dunia kewartawanan 32 tahun. Tak terasa waktu sudah begitu jauh, tak terasa. Hal ini pula untuk mengingat resepsi, mengingat gadis sayangku. Adat istiadat pun aku ikuti dan terus aku lakukan sepanjang aku mulai, sepanjang niatku mulia kepadanya. Dalam konsep pernikahan kami, berbagi suka dan duka kami lewati, menyatukan dua insan yang begitu jauh, yang kini kami berhadapan di hadapan kami jelang resepsi pernikahan. Mungkinkah ini jodohku? Kalau jodohku, kenapa tantangan dari hari ke hari terus muncul? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, tunjukkanlah kehebatanmu ya Allah. Diriku sebenarnya siapa? Jodohku sebetulnya siapa? Apakah dia Wati binti Lagorein? Aku menggugat. Grogotilah aku hilang rasa takutku. Padahal sebelumnya aku sangat malu menanyakan kepada wanita-wanita atau gadis-gadis impian. Namun kali ini aku berani. Meski aku harus bernahan napas, aku harus diet hingga berat badan saya jelang pernikahan itu turun. Aku paham, aku tahu. Tampaklah aku sebagai seorang kakek-kakek dan eyang-eyang. Namun itu tak mengapa. Sementara aku kini berada di ruangan makan, disuguhi makanan, susu, penambah berat badan, agar di pernikahan saya bisa ternampak gemuk. Itulah keinginan dia. Daging kumakan, sayur kumakan, ikan kumakan, semuanya berlalu begitu banyak. Aku tak biasa makan dengan menu sebanyak ini. Aku tak biasa dari keluarga yang kekurangan. Ikan asin kecil sudah cukup bagiku. Apalagi di daerah-daerah tempur yang aku lewati dari berbagai mancanegara. Ini gelas susuku. Ini gelas susu yang ketiga kalinya membuatku ingin muntah. Tapi bukan berarti muntah karena susunya atau kopinya, tapi muntah karena bagaimana menahan perasaan. Agar tunjukkanlah wahai engkau yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemukanlah, percepatkanlah jodoh hamba ini. Percepatkanlah. Selama 3 hari kita benturan, berdebat, maka muncul pula, bahkan di tenggorokanku terasa ingin merontah, memuntahkan susu yang telah melewati rongga leherku. Keluarga sang istriku, sang calon istriku terus melakukan protes dengan berarti bahwa badanku yang semakin turus dan tampak tua, pipiku semakin tirus, mataku cekung, dan lingkar pinggangku pun mengecil drastis. Percayalah, 2 centang nasi bisa masuk dalam badanku. Bagaimana tidak? Selama aku mengenalnya, selama aku melihatnya, hanya satu kata ku izinkan kepada leaderku, agar leaderku mengizinkan saya pulang dan membawa pekerjaan. Alhamdulillah, salah satu pimpinanku mengiyakan dan memberikan segala fasilitas. Duh, istriku, ingatlah, karena aku adalah lelaki pemalu atau introvert,
imbasnya ku terima engkau dengan sepenuh hati. Aku sok melihat saudara-saudara. Rentetan beduk bertalu-talu, rentetan azan mendengung di sana sini, terdengar laksana di lembah ngarai, mengingatkan wahai engkau Gino, sudah saatnya untuk sholat maghrib, dan juga sudah saatnya sholat. Sementara di benak saya, di hatiku, terngiang-ngiang wahai engkau kekasihku, kapankah engkau datang? Janjimu terus-terus ada, tapi tak pernah terdengar bahwa dirimu sudah datang. Kamu sudah berjanji bahwa besok pagi kamu akan datang. Paginya aku menunggu hingga jelang malam, yang hanya aku bisa mengelus dada, ya Allah ya Rabbi. Ternyata si dia juga tak datang. Maka aku bergelutlah dengan pekerjaanku dari pagi hingga petang, dari petang hingga dini hari, menjadikan diri hamba ini. Alhamdulillah, dalam 2 hari penantian hingga memasuki hari ketiga, terdengarlah panggilan sayang di depan pintu. Sayangku, aku hadir di depanmu. Peluklah hamba ini, petiklah hati hamba ini. Luar biasa. Satu kata yang aku ucapkan, ya Allah ya Rabbi, terima kasih ya Allah, bahwa permohonan dan permintaan saya engkau penuhi ya Allah. Maka direncanakanlah sebuah persiapan pernikahan. Bukan selalu tentang biaya resepsi, cincin, gaun, gedung, atau sebagainya. Kini aku malah menghadapi proses penggemukan dengan susu. Dan itu aku lakukan, dan mulailah aku beradaptasi di tengah-tengah keluarga. Dari hari ke hari kutemukan mereka, karena aku memang betul-betul menyatu dan ingin menyatu dengan keluarga mereka, serta berlatih, dan terus aku berlatih menggunakan high heels. Aku terus berlatih hidup pelaksana high class seperti mereka. Ini sedangkan aku kembali meneguk susu sambil diurut, karena kakiku yang kecelakaan, lututku dan lenganku yang masih berdarah-darah, bersimbah darah. Duh, bersyukur sang kekasihku ada dan merawatku, memasakkan aku air panas, dan memberikan aku sepatu. Menyebalkan, tapi itulah dia cenderelaku. Dia adalah cenderelaku. Dia adalah idamanku. Dia adalah dambaanku. Dia adalah istriku yang aku nantikan selama ini. Memang drama saat bersanding, ketika di hadapan sang penghulu mengingatkan kepadaku, wahai pemuda lajeng, apakah engkau siap untuk menerima Wati binti Lagore? Dan aku dituntun dan terus dituntun. Tampak aku lihat di ubun-ubun kepalanya. Seharusnya aku memasangkan mahkota pengantin. Aku harus memasangkan dia mahkota pengantin. Tapi apalah daya, aku hadir dengan sebatang kara di rumah keluarga mereka.
Aku hanya bisa bercucuran air mata meskipun mereka tak lihat, tapi bercucuran air mataku dalam hati. Kulihat, kutatap keluarga mereka satu persatu. Duh, kenapa aku bisa hadir sendirian? Apakah aku lahir tunggal di muka bumi ini? Mungkinkah dalam pikiran mereka menertawakanku seperti anak kecil yang tak memiliki siapapun? Beban berat terus bertambah di pundakku, atau kekurangan gizikah aku ini? Atau mungkin saja mereka menatapku karena rasa iba. Aku hadir seorang lelaki, seorang lajang yang tampak kurus kering. Mungkin ini menjadi pendewasaan diriku bagiku. Di posisi inilah aku harus berkorban demi mendapatkan hati kasih sayangku dan hati seluruh jajaran keluarga sang istriku atau sang calon istriku. Mungkin setimpal dengan pengorbanan yang aku lakukan malam ini untuk menjadi suami yang baik. Duh, kami tak melewati masa-masa itu. Kami tak melewati masa-masa pacaran. Semuanya proses ini berjalan dan mengajarkanku bahwa pernikahan bukanlah hanya menyatukan pasangan kekasih, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Bukan memahami pasangan saja, bukan hanya mengenal pasangan saja dan memahami, dan sepatutnya memahami dan mengenal seluruh jajaran keluarga mereka, juga dilakukan sedari dini agar terlebih nyaman dalam membina mahligai rumah tangga. Memang kondisi-kondisi ini memang sungguh luar biasa, mengingatkan diri hamba ini, apakah hamba ini sebatang kara? Duh, Terinspirasi dari Sang imam juga mengingatkan kepada hamba, di mana kawalimu? Di mana kawalimu? Engkau walimu ada di mana? Di mana? Sang penghulu kembali bertanya lagi, sebelum kita menikah, siapakah wali Anda yang datang? Aku menoleh ke kiri kanan, tapi aku tak melihat siapapun. Bersyukur paman dari istrinya, paman dari istriku atau calon istriku mengatakan bahwa sudahlah Pak Gino, kita menggunakan wali hakim. Bagi semua orang, pernikahan merupakan suatu momen kebahagiaan dalam hidup. Sulit, dan itu sulit dilupakan, terutama bagi para seorang laki-laki lajang yang sudah berusia lanjut seperti diri hamba ini. Di manakah mereka bisa menjadi seorang ratu? Dan aku kujadikan istriku sebagai seorang ratu, dan kugunakan dan kusampaikan dia untuk menggunakan gaun kuning yang begitu harga yang sangat sederhana, perhiasan juga yang paling sederhana. Itulah perhiasan pengantin kami di awal. Aku dengar selalu rentetan guyonan sang penghulu mengingatkan agar kami jangan tegang. Aku tahu cukup baguslah imam, cukuplah bagus sang penghulu, atau di daerah kami disebut seorang imam, sehingga semua orang pasti melihatnya dan mendengar dengan tekun. Aku melihat di sampingku pesona wangi bau harum rambut dan jilbab sang istriku, calon istriku. Keistimewaan yang ada di hatinya, ku coba menunjukkannya kepada yang lainnya. Namun semua itu
Apa yang dikata-katakan oleh siapapun itu tak berlaku bagiku. Aku hanya diam dan mengingat siapakah diri hamba ini sebenarnya. Di tengah-tengah aku menjalani pernikahan ini, tapi tak satu pun di antara mereka yang hadir mendampingiku. Duh, aku hanya mengingatkan, membisikkan di telinga sayangku, wahai sayangku, tenangkan pikiranmu dan sabar. Pesta pernikahan kita yang meskipun ini adalah sangat-sangat sederhana, tapi anggaplah ini adalah merupakan yang sangat istimewa. Semua ini kita lakukan dan sangat tertutup. Tak ada perayaan yang berarti. Mengapa harus demikian, sayangku? Semua berawal dari hubunganku dan semuanya. Aku tahu semua hal ini juga tak kunjung mendapatkan restu. Aku tahu semua itu, sebut saja namaku Gino. Waktu itu aku hanya seorang lelaki yang tampak hanya bisa tertegun dan menjadi seorang yang meratapi nasib ini. Ayahku dan handai tolanku, semua itu adalah harus kulewati dan kujalani dengan tabah. Berbeda dengan yang lainnya. Sebut saja mereka itu adalah orang-orang yang berkelebihan, dan juga mereka berasal dari keluarga-keluarga yang begitu terhormat. Aku bisa apa? Aku pun hanya bisa melalui dan mendengar dari teman-teman sejawatku dan seprofesi seperti bagaimana hamba ini yang aku lewati. Kami terus berdekatan, kami terus mengikat janji, hubungan yang cukup lama. Kami terus menyatukannya hingga bersama aku merasakan sebuah kenyamanan. Ketika aku di sampingnya, aku begitu nyaman. Demikian pula dirinya. Ia pun terus memberiku banyak cinta, kasih dan sayang. Dia sangat pengertian dan mau menerimaku apa adanya sampai hingga saat ini. Meskipun terkadang aku harus mengingatkan dirinya bahwa sabarlah sayangku, sabarlah engkau sayangku, karena di hadapan kita akan muncul yang terbaik. Dan itulah harapan-harapan kita yang akan kita lewatin. Untuk itu persiapan pernikahan kita sebelumnya itu merupakan hal-hal yang harus kamu tabah. Janganlah terus merindukan, janganlah terlalu meratap di mana cincinku yang indah, di mana cincin berlianku sebagaimana milik orang-orang, di mana gaunku yang indah, di mana gedungku yang mewah, sebagainya. Kini aku hanya malah menghadapi proses dan terus mengalami proses. Hatiku terus membenci diriku. Aku terus harus beradaptasi dan terus beradaptasi. Siapa gerangan, sedangkan aku kembali terus meneguk rasa sakit karena aku kesendirian. Lajang memang tiada enaknya. Mungkin itulah yang harus kita sampaikan dan paparkan. Semoga hal ini ya Tuhan, cukup hamba ini saja yang merasakan. Janganlah hari-hari esok ada lagi yang lainnya, khususnya di keluarga besar Waina Dede. Karena aku tahu Waina Dede adalah seorang nenek yang mau selalu membahagiakan cucunya ada dimanapun. Aku selalu ingat begitu kasih sayangnya kepada aku, begitu kasih sayangnya kepada susu cucunya,
Sedangkan aku terus kembali hanya bisa meneguk susu yang bisa kumiliki. Aku terus sambil mengurut-ngurut kakiku dan lututku yang luka dan lenganku yang keseleo karena aku jatuh dari sepeda motor, mengingat hari-hari pernikahanku di hadapanku. Duh, menyebalkan. Tapi mau bilang apa? Kau cenderelaku, tenangkan dirimu. Aku akan terus berupaya untuk melayani dan memberikan kamu yang terbaik. Sabarlah sayangku. Engkau adalah maligaiku, engkau adalah ratuku, engkau adalah bidadariku hingga keabadian nanti. Tunjukkanlah baktimu sayangku. Tunjukkanlah kehebatanmu kepadaku, karena engkau adalah kasih sayangku dan bidadariku. Gaun kuning yang engkau gunakan malam ini menunjukkan bahwa rasa cintamu kepadaku yang luar biasa. Memang dirimu maha dahsyat sayangku. Meski terkadang aku mendapat bisikan dari berbagai teman bahwa dianya seperti ini, dianya seperti itu. Tapi itu semua hanya kukatakan, dikau hanya omong doang. Tapi engkau tak pernah tahu yang ada dalam hati hamba ini. Aku akan terus berusaha beradaptasi sebagai seorang suami, karena aku akan menetap dan kami akan tinggal satu atap dikala setelah kami menikah. Alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal qasar wa sali rabbuka wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. La haula wala quwata illa billahil azim. Semoga catatan ini, semoga ratapan, semoga petikan, semoga untayan, semoga teledrama, semoga drama kecil yang kuturunkan, yang aku sajikan kali ini adalah merupakan persembahan yang terbaik kepada keluarga besarku, baik keluarga istriku tercinta maupun keluargaku. Maka menyatunya kita berdua, ayo kita semua menyatu dua rumpun keluarga besar. Lupakanlah yang lainnya. Meneguk susu, dan terus aku meneguk susu. Bagaimana aku bisa gemuk? Sepatuku yang kumal, aku tahu itu menyebalkan, tapi engkau adalah cinderelaku. Dambaanku. Kini kita sudah resmi menjadi suami istri. Maka pejamkanlah matamu. Peluklah hati hamba ini. Peluklah diri hamba ini, karena hamba ini adalah milikmu. Demikian catatan channel Butuni. Saya Gino Samsudin Mirsad menyampaikan santunan, menyampaikan sajian ini. Semoga hal ini menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. So ladies and gentlemen, my speak about this. I hope about this one, just me and my wife only, we get it as like this. So ladies and gentlemen, I hope all of you must stop following, and then don't forget to subscribe, like, share to all of your friends, because I love all of you. Thank you very much. And then don't forget. See you next time, and then see you next video. Bye bye.